Kita jumpa lagi dalam ruang prakirawan. Kalau kita melihat ke langit, seringkali kita cuma bilang, "Oh, mendung," atau "langit hari ini cerah." Padahal bentuk awan itu bukan muncul begitu saja. Setiap awan punya cerita tentang suhu udara, kelembaban, dan pergerakan angin di atmosfer. Dari awan kita bisa menebak apakah cuaca akan tetap cerah, hujan, atau bahkan berpotensi cuaca ekstrim. Di video ini kita akan mulai dari dasar, mengenal jenis-jenis awan dan kenapa pengetahuan ini sangat penting dalam membuat perakiraan cuaca. Awan adalah salah satu unsur cuaca yang paling mudah kita lihat setiap hari. Namun di balik bentuknya yang beragam, awan menyimpan banyak informasi penting tentang kondisi atmosfer. Bagi perakirawan dan pengamat cuaca, awan bukan sekadar hiasan langit, melainkan petunjuk awal untuk memahami cuaca yang sedang terjadi dan yang akan datang. Dari jenis, ketinggian, hingga perubahan bentuknya, awan memberikan gambaran tentang proses atmosfer yang sedang berlangsung. Melalui pengamatan awan, perakirawan dapat mengenali apakah atmosfer berada dalam kondisi stabil atau tidak stabil. Awan yang tumbuh secara vertikal misalnya menunjukkan adanya proses konveksi yang kuat, sementara awan yang menyebar luas dan berlapis menandakan kondisi atmosfer yang relatif stabil. Informasi dari awan ini kemudian dikaitkan dengan unsur cuaca lainnya seperti suhu udara, kelembaban, tekanan udara, dan angin. Dengan memahami keterkaitan tersebut, perakirawan dapat memperkirakan potensi terjadi hujan, cuaca buruk, maupun perubahan cuaca dalam beberapa waktu ke depan. Oleh karena itu, kemampuan mengenali dan memahami jenis awan menjadi keterampilan dasar yang sangat penting, baik bagi perakirawan maupun pengamat cuaca. Awan menjadi bahasa alam yang membantu kita membaca dinamika atmosfer sebelum dampak cuaca dirasakan di permukaan bumi. Dalam meteorologi, pengenalan jenis awan memiliki landasan ilmiah yang kuat. Salah satu tokoh kunci dalam perkembangan ini adalah Luke Howard, seorang ilmuwan Inggris yang pada tahun 1802 memperkenalkan sistem penamaan awan yang hingga kini masih digunakan secara global. Melalui klasifikasi awan seperti cirrus, cumulus, dan stratus, Howard membuka jalan bagi pemahaman proses atmosfer secara sistematis. Kontribusi inilah yang membuatnya dikenal sebagai Bapak Klasifikasi Awan atau The Good Father of Clouds. Oleh karena itu, pemahaman jenis awan merupakan kompetensi yang fundamental bagi perakirawan dan pengamat cuaca. Jenis-jenis awan diklasifikasikan berdasarkan ketinggian dasar awan dan bentuknya, yaitu dibagi menjadi awan tinggi, awan menengah, awan rendah, dan awan dengan perkembangan vertikal. Awan tinggi memiliki tinggi dasar awan antara 6.000 hingga 12.000 meter, sedangkan awan menengah memiliki tinggi dasar awan antara 2.000 hingga 6.000 meter. Kemudian awan rendah memiliki tinggi dasar awan yaitu kurang dari 2.000 meter. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti penjelasan masing-masing jenis awan tersebut. Awan cumulonimbus. Awan ini merupakan awan yang sangat tebal dan padat dengan pertumbuhan vertikal yang menjulang tinggi, menyerupai gunung atau menara besar di langit. Bagian puncaknya umumnya tampak halus atau berkeserat dan hampir selalu melebar serta rata, serta seringkali membentuk mirip dengan landasan seperti anvil atau menyerupai bulu besar. Di bagian bawah awan yang biasanya tampak gelap, sering dijumpai awan-awan rendah yang tidak beraturan. Awan ini bisa menyatu dengan awan utama atau berpisah di sekitarnya. Pada kondisi tertentu, awan ini juga dapat menghasilkan hujan yang tidak sampai ke permukaan karena menguap di udara sebelum mencapai tanah yang dikenal sebagai virga.
Selain itu, awan cumulonimbus sering menyebabkan hujan lebat yang disertai petir dan angin kencang. Selanjutnya, awan cumulus. Awan ini sering terlihat terpisah-pisah dan berbentuk gumpalan putih dengan batas yang jelas. Bagian atasnya sering menyerupai kembang kol, sementara bagian bawahnya tampak lebih gelap dan rata. Selama awan ini berukuran kecil dan tidak tumbuh tinggi, umumnya menandakan cuaca masih relatif aman dan cerah. Namun, jika awan terlihat semakin tinggi, menebal, dan berubah warna menjadi lebih gelap, awan ini perlu diwaspadai karena dapat berkembang menjadi awan hujan yang berpotensi disertai petir dan hujan lebat. Selanjutnya, awan stratus. Awan ini biasanya tampak sebagai lapisan awan berwarna abu-abu dengan bagian bawah yang rata dan seragam. Awan ini dapat menyebabkan gerimis atau pada kondisi tertentu hujan ringan. Saat matahari terlihat di balik awan, bentuknya masih dapat dikenali meskipun cahayanya tampak redup. Awan ini umumnya tidak menimbulkan cincin cahaya di sekitar matahari atau yang disebut dengan halo. Perlu diwaspadai karena awan ini sering menyebabkan jarak pandang berkurang, terutama pada pagi dan sore hari. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas transportasi seperti berkendara di jalan raya, pelayaran, dan penerbangan, sehingga masyarakat diimbau untuk berhati-hati dan menyesuaikan aktivitasnya. Selanjutnya, awan stratocumulus. Awan ini tampak berwarna abu-abu atau keputihan atau kombinasi keduanya dan membentuk lapisan atau gumpalan awan yang cukup luas. Pada beberapa bagian, awan terlihat lebih gelap dengan pola gumpalan membulat atau bergelombang. Dalam kondisi normal, awan ini menandakan cuaca relatif stabil dan aman. Umumnya tidak disertai hujan lebat. Awan ini lebih sering menyebabkan langit tampak mendung tanpa gangguan cuaca signifikan. Namun perlu diwaspadai apabila awan ini terlihat semakin menebal, melebar, dan disertai penurunan jarak pandang. Pada kondisi tertentu, awan ini dapat berkembang dan memicu gerimis atau hujan ringan, sehingga masyarakat disarankan untuk memantau perkembangan cuaca selanjutnya. Kemudian awan nimbostratus. Awan ini berupa lapisan awan abu-abu, seringkali tampak gelap dan biasanya disertai hujan atau salju yang turun terus-menerus. Pada sebagian besar kejadian, hujan dari awan ini mencapai permukaan bumi. Ketebalan awan cukup besar sehingga matahari sama sekali tidak terlihat dari bawah. Di bawah lapisan awan ini sering muncul awan rendah yang tampak tidak teratur, yang bisa menyatu dengan awan utama, bahkan dapat berpisah di bawahnya. Selanjutnya, awan altostratus. Awan ini tampak sebagai lapisan awan berwarna keabu-abuan atau kebiruan yang menutup langit, baik sebagian maupun seluruhnya. Bentuknya bisa terlihat berlapis, berserat, atau seragam. Pada beberapa bagian, lapisan awan ini cukup tipis sehingga matahari masih tampak samar seperti terlihat melalui kaca buram. Awan ini tidak menimbulkan cincin cahaya atau yang disebut dengan halo di sekitar matahari atau bulan. Awan ini umumnya menandakan perubahan cuaca sedang berlangsung. Meskipun biasanya belum langsung menurunkan hujan, kemunculannya sering menjadi tanda awal kondisi langit mendung yang meluas. Selanjutnya, awan altocumulus. Awan ini tampak berwarna putih, abu-abu, atau kombinasi keduanya, dan biasanya membentuk lapisan atau gumpalan awan yang disertai bayangan. Bentuk dapat berupa lapisan, gumpalan, atau pola bergelombang yang bisa tampak agak berserat atau sedikit menyebar. Gumpalan-gumpalan awan ini umumnya tersusun cukup teratur dan berukuran sedang sehingga terlihat jelas saat diamati dari permukaan bumi.
Selanjutnya awan cirrostratus. Awan ini tampak sebagai selaput awan tipis berwarna putih yang menutupi langit, baik sebagian maupun seluruhnya. Bentuknya bisa terlihat halus atau berserat seperti rambut. Karena sangat tipis dan tembus cahaya, matahari atau bulan masih dapat terlihat jelas dan terlihat dari balik awan. Pada kondisi tertentu, awan ini sering menimbulkan cincin cahaya atau yang disebut dengan halo di sekitar matahari maupun bulan. Selanjutnya, awan cirrocumulus. Awan ini tampak tipis dan berwarna putih, membentuk lapisan atau gumpalan kecil tanpa bayangan gelap. Awan tersusun dari elemen-elemen sangat kecil, menyerupai butiran halus atau riak yang dapat menyatu atau terpisah, dan biasanya tersusun cukup teratur. Ukuran gumpalan awan ini sangat kecil sehingga terlihat seperti pola halus di langit. Yang terakhir, jenis awan cirrus. Awan ini tampak terpisah dan berbentuk serat-serat putih yang tipis dan halus, atau berupa gumpalan dan pita sempit berwarna putih. Penampilannya sering terlihat seperti helaian rambut atau memiliki kilo lembut seperti sutra. Demikianlah penjelasan terkait dengan arti pentingnya kita mengetahui jenis dan klasifikasi awan. Jika Anda tertarik dengan materi ini, ikuti terus Ruang Prakirawan.